la
kuatkan tempat ini Tuhan. Engkau yang menghampiri setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang melawan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih. Kami mau datang kepada Engkau. Kami dalam beban berat, kami dalam letih Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberikan kelegaan kepada setiap kami. Biar Engkau juga yang menjamah segala sakit penyakit kami. Kami percaya oleh biru-biru di dalam darah Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Sikara lama ya se, biara lama ya saudara pun, biara lama ya saudara ya sikara saudara. Ini kami umat, ini kami gereja. Berkarya biarlah Roh Kudus di tempat ini. Penuhi tempat ini. Penuhi tempat ini dengan api kemuliaan. Kirabaya shikatangala. Kirabaya shakatangala. Kurialabaya shakatangala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyatakan Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan biar kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan di tempat ini. Engkau ditinggikan di tempat ini. Lebih lagi katakan. Yes. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan buat Allah kita. Katakan dari mulai tadi pagi kami merasakan hadirat, kami merasakan urapan Tuhan. Di siang hari ini juga Tuhan, Engkau yang terus melawan kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang hadir ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan Engkau yang mengedahkan tangan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kami boleh memperoleh Tuhan kasih anugerah yang daripada-Mu. Setiap kami boleh merasakan Tuhan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Tuhan curahkan atas setiap kami Bapa. Biar setiap kami diberikan kelegaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita itu senantiasa ada pada setiap kami Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini Bapa. Kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh mempersembahkan korban yang terbaik Tuhan yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan Tuhan nyatakan terus mujizat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di WTC Cilegon ini terus menerus Tuhan akan menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan, akan menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan, dan nama-Mu semakin hari semakin ditinggikan di tempat ini, bahkan di kota Cilegon ini semakin hari nama-Mu semakin diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima berkat rohani yang daripada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang terus mengajar kami. Engkau Tuhan yang terus Tuhan membimbing kami, menjadikan kami seperti murid Tuhan yang mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan katakan Bapa. Dan khususnya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Allah Roh Kudus. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Karena hamba tahu Tuhan, hamba terbatas. Hamba tidak mampu, tapi Engkau yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Berikan terus lebih lagi hikmat-Mu kepada hamba-Mu Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terpuji-pujilah ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. The power of vision. Yuk sama-sama katakan the power of vision. 1, 2, 3. The power of vision. Nah, kenapa visi itu begitu penting ya, harus kita miliki, baik di dalam pribadi kita, baik dalam keluarga kita, di dalam bisnis usaha kita, apalagi di dalam satu organisasi. Bahkan visi ini Tuhan taruhkan juga di dalam pelayanan kita, seperti di gereja ini. Gereja ini ada visi ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa visi ini begitu penting? Karena visi akan menjadi tujuan bagi setiap kita untuk mencapai, untuk menggenapi setiap visi yang Tuhan taruhkan kepada setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin ya. Jadi visi ini merupakan suatu tujuan yang harus kita raih, yang harus kita capai. Makanya visi ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki visi? Kita buka langsung di dalam ayat Amsal 29 ayat yang ke-18. Saya ingin membaca bersama-sama karena ini cuma satu ayat ya. Amsal 29 ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Belum semuanya. Amsal 29 ayat yang ke-18 ya. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi kalau nggak ada visi, maka akan liarlah rakyat ya. Kalau kita tidak memiliki visi, maka kita akan sembrono. Kita akan kemana saja yang kita mau. Kita akan menjadi liar, mau ke kiri, ke kanan, ke depan, semaunya kita sendiri. Tetapi kalau ada visi, kita punya tujuan, kita punya arah yang jelas, yang tepat, yang harus kita capai. Amin. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan, where there is no vision, the people perish. Nah, kalau tidak ada visi, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the people perish. Artinya orang akan binasa atau tidak akan mencapai destiny yang Tuhan mau. Makanya begitu pentingnya kita memiliki visi, apalagi ya di dalam satu organisasi. Visi ini begitu penting supaya kita bisa melihat arah dan tujuan yang tepat yang harus kita kerjakan. Nah, apa arti dari visi ini? Visi adalah gambaran umum yang Tuhan perlihatkan kepada seseorang atau organisasi untuk dilakukan, bukan cuma untuk dilihat saja, tapi untuk dilakukan dalam menggenapi purpose yang Tuhan kehendaki. Jadi visi itu adalah gambaran umum yang Tuhan taruh, yang Tuhan perlihatkan kepada setiap kita, baik pribadi maupun organisasi. Dan yang paling penting, visi ini harus dilakukan. Amin ya. Karena visi ini begitu penting buat setiap kita. Jadi dengan kata lain, kalau orang sudah punya visi, dia bisa didirect oleh Tuhan kemanapun Tuhan mau. Karena kita mau melakukannya, maka Tuhan dengan mudah bisa mendirect setiap kita, mengarahkan setiap kita kemanapun Tuhan mau ya.
Di sini Monroe mengatakan pemberian Tuhan yang paling besar itu bukan penglihatan, tetapi pemberian yang paling besar yang dari Tuhan itu adalah visi. Nah sekarang apa Pak bedanya penglihatan dengan visi? Kalau penglihatan itu keluar dari apa yang kita lihat dengan mata kita, tetapi kalau visi itu keluar dari hati yang Tuhan taruhkan di dalam setiap kita. Itu perbedaan visi dan penglihatan. Tadi saya katakan bahwa gereja kita juga memiliki visi ya. Siapa yang belum tahu visi gereja kita, boleh angkat tangan. Nggak apa-apa kok. Boleh visi ini terus kita baca ya. Kenapa kita pajang visi ini terus, walaupun nanti ini sudah direnovasi, visi ini tetap pasti akan kita pajang supaya kita bisa mengingat, melihat visi dari gereja kita. Visi gereja kita yaitu membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan supaya mengubah komunitas, mempengaruhi kota, dan memberi dampak positif bagi bangsa. Nah ini visi dari gereja kita. Dan kenapa gereja ini perlu visi? Supaya ada tujuan. Tadi sudah saya katakan. Diibaratkan misalnya begini. Kalau visi ini, kita berilustrasi ya. Visi ini misalkan satu bis yang punya tujuan mau mengarah ke Surabaya ya. Dan kita yang ada di WTC Cilegon ini, tentunya kita harus naik bis yang punya kesatuan hati menuju ke Surabaya ya. Kita harus sepakat semua, karena kita dalam satu visi yang sama, dalam satu kendaraan yang sama, arahnya mau ke Surabaya. Kalau kita mau memaksakan diri pergi ke Merak, ya nggak bisa naik di bis yang sama ini, karena dengan jelas bahwa bis ini tujuannya ke Surabaya. Mau bis ini penumpangnya sedikit, mau bis ini penumpangnya banyak, tetap arahnya akan jalan ke Surabaya. Tidak mungkin karena bis ini penumpangnya sedikit lalu berbalik arah kepada ke Merak. Jadi Tuhan memang sudah menentukan saudara dan saya ada di wadah ini. Oleh karena itu kita harus melakukan apa yang menjadi visi gereja di tempat ini. Kita harus sepakat, kita harus mau mengerjakan visi gereja ini, yaitu menjadi jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Di sini dikatakan membangun jemaat. Yang membangun siapa? Apakah para pemimpin di sini yang harus membangun jemaatnya supaya hidupnya kudus? Tentu para pemimpin di sini cuma bisa memfasilitasi, mengajarkan, memuridkan jemaatnya supaya hidup kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Tetapi yang melakukannya adalah Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Gak mungkin istilahnya hamba Tuhan di sini atau yang dari pusat menumpangkan tangan, jadilah kamu kudus, maka kamu kudus. Enggak, tetapi harus ada tindakan yang dilakukan oleh setiap kita untuk kita mau hidup kudus. Karena kita ada di dalam kendaraan yang sama, yang arahnya ke Surabaya. Jadi kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, visi yang Tuhan taruh di wadah ini. Setuju ya? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kalau kita ada di wadah ini artinya kita setuju mau menjalankan atau melakukan visi yang ada di wadah ini ya. Makanya banyak juga ya orang yang dari gereja lain mungkin datang ke tempat ini, atau yang dari sini juga mungkin ada yang ke gereja lain. Ya mungkin visinya atau tujuannya enggak sama ya. Jelas kalau kita mau ke Merak berarti salah naik bis, karena tujuan dari bis yang kita naiki adalah harus ke Surabaya. Artinya kita harus
berbalik, cari lagi bis yang memang arahnya ke Merak. Baru itu benar, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya di visi di GBIWTC ini, to become people that are holy, mature, and encounter breakthrough to transform the communities, influence the city, and give impact to the nation. Sama tadi, artinya ya kita harus membangun jemaat yang kudus ya. Dan sekali lagi kita harus sepakat dengan apa yang menjadi visi Tuhan yang Tuhan taruhkan di WTC ini. Saya percaya gembala kita mendapatkan visi ini bukan karena mengarang sendiri, tetapi hasil dari doa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan visi buat WTC Families ini. Sido mengatakan, ketika kamu punya visi, itu akan berpengaruh dengan sikapmu secara otomatis. Kalau kita mau melakukan visi gereja, yaitu membangun jemaat yang kudus, artinya ada suatu perubahan yang dulu mungkin kita hidupnya masih ya, kalau orang bisnis atau orang dagang ya tipu-tipu sedikit nggak apa-apa lah, yang penting cuan. Tipu-tipu sedikit nggak apa-apa lah, yang penting untungnya besar. Mungkin dulu kita seperti itu, tetapi pada saat kita mau melakukan visi kita, yaitu menjadi orang yang kudus, maka akan ada suatu perubahan di dalam sikap kita. Betul nggak? Amin. Dan pasti ada suatu perubahan dalam sikap kita. Ketika kamu punya visi itu dan melakukannya akan berpengaruh dengan sikapmu, dan sikapmu itu akan lebih berpengharapan daripada berputus asa. Tuhan taruhkan terus kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kita. Pastinya kita punya pengharapan, dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Kita tidak pernah mudah untuk berputus asa, walaupun masalah ada pada setiap kita, walaupun mungkin persoalan masih banyak di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kalau kita melakukan visinya Tuhan, Tuhan yang akan terus memimpin setiap kita. Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Karena firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan yang akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada suatu kemenangan. Bahkan bukan cuma satu, saya percaya dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Nah, kita bahas sekarang ya, kenapa sih jemaat harus kudus? Jemaat harus kudus supaya bisa berjalan dengan Tuhan dan menikmati surga di bumi. Pertanyaan saya, siapa yang mau menikmati surga di bumi? Angkat tangan. Semua mau menikmati surga di bumi. Caranya atau rahasianya dari dulu ya, dari dulu kebenaran firman Tuhan disampaikan sampai sekarang nggak ada perubahan. Kalau kita mau menikmati surga ya di bumi atau surga di dalam keluarga kita, ya kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus. Suami kudus, istri kudus, anak-anak kudus. Maka kita akan menikmati surga di dalam keluarga. Amin. Amin. Kalau masih banyak piring terbang, panci terbang, kursi terbang, itu belum menikmati surga di dalam keluarga kita. Ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi dari dulu firman Tuhan itu ya rahasianya, kuncinya ya seperti ini. Cuma kenapa kok banyak ada sebagian yang menikmati surga di bumi, ada yang menikmati neraka di bumi? Ya respon kitanya yang tidak mau melakukan apa yang menjadi visi Tuhan. Kitanya yang tidak mau berubah, kitanya yang tidak mau mengupgrade diri kita supaya hidup kita menjadi benar, menjadi dewasa. Dengan jelas dikatakan kalau kita kudus, dewasa, pasti kita akan mengalami dewasa. Amin. Ya.
Terus kenapa sih jemaat juga harus dewasa? Jemaat harus dewasa supaya menang atas satu pencobaan dan ujian saat melewati padang gurun. Amin. Padang gurun seringkali ya diistilahkan berbicara tentang cobaan, tentang masalah, tentang pergumulan. Nah, kalau kita sudah dewasa, bagaimana sih Pak caranya untuk bisa dewasa? Ya kembali, kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Sudah sering kali di sini disampaikan, ayo Bapak Ibu Saudara download aplikasi PTCM ya, di sana akan ada SMA ya. Saya suka membaca Alkitab yang sudah difasilitasi dari mulai Kejadian ya sampai Wahyu, setiap tahun itu pasti selesai. Setiap harinya kita sudah dikasih porsi. Ini perjanjian lama segini, ini perjanjian baru segini, ini ada wahyunya, ini ada kitab Amsalnya yang harus kita baca. Kalau kita terus membaca, pasti 1 tahun ini selesai. Pasti dalam 1 tahun kita hatam. Ya, bahasanya hatam ya. Jadi tiap tahun itu pasti hatam satu Alkitab kita bisa baca. Jadi apa ya? Di sini ini ya puji Tuhan semua kita difasilitasi. Tinggal kitanya meresponnya bagaimana. Mau nggak? Waduh Pak, memori saya nggak cukup kalau buat mendownload Alkitab. Tapi di HP-nya aplikasi game-nya banyak sekali. Tapi untuk Alkitab memorinya nggak cukup. Kalaupun ada di Alkitab pada saat memorinya nggak cukup lagi, udah lemot, yang dibuang buru-buru Alkitabnya bukan gamenya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, karena Pak Widyo mengatakan bahwa Alkitab ini buku manual buat setiap kita. Ya, apapun yang menjadi kebutuhan kita di dalam Alkitab ada semuanya. Ya, yang penting kita mau gitu kan, mengikuti. Dan itu semua juga istilahnya terserah Bapak Ibu Saudara gitu ya. Pilihan ada di Bapak Ibu Saudara, mau melakukan apa yang menjadi visi gereja atau enggak. Saya ilustrasikan sedikit lagi nih. Misalnya kursi ini adalah suatu masalah ya. Kalau misalnya saya ini Owen ya. Kalau misalnya saya minta Owen angkat nih kursi ini, keberatan nggak? Pasti keberatan. Kenapa? Karena masih kecil, gitu kan ya. Kalau saya misalnya minta Kak Febri tolong angkat ini, ya mungkin setengah berat, setengah enggak, gitu kan. Karena Kak Febri yud gitu ya. Tetapi kalau saya yang ngangkat, ini boleh dikatakan nggak ada yang menjadi masalah buat saya, karena saya DM ya. Dewasa menua, dewasa muda, dewasa menua. Jadi kenapa ya, sekali lagi kita harus dewasa supaya pada saat ada masalah, ada pencobaan, kita bisa melewatinya. Yang setuju dengan saya katakan amin ya. Sekali lagi, ini juga rahasia atau kunci ya bagaimana kita menang di dalam satu pencobaan, dan ini juga tidak berubah. Nah, orang percaya ini diibaratkan ya perjalanan bangsa Israel yang ada di Mesir, lalu masuk ke padang gurun dan menduduki tanah perjanjian. Bangsa Israel ada di Mesir selama 430 tahun. Lalu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel ini. Dan setelah keluar, masuk ke padang gurun. Berapa tahun bangsa Israel ada di padang gurun? 40 tahun ya. 40 tahun. Lama apa lama? Lama sekali. Kenapa sih lama sekali bangsa Israel ada di padang gurun? Karena firman Tuhan mencatat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tangguh, bangsa yang bebal. Dia gak mau menurut apa yang sudah Tuhan katakan. Bahkan setiap hari dia melihat mujizat Tuhan, tapi dia tetap
aja menggerutu, tetap aja nggak percaya. Makanya dia lama ada di padang gurun. Tuhan Yesus pun pernah dibawa ke padang gurun sama iblis untuk dicobai. Berapa lama? 40 hari. Nah pertanyaannya, jemaat PTC Cilegon masuk padang gurun berapa lama? Sampai selesai. Saya berdoa nggak lama-lama ya, karena jemaat PTC Cilegon adalah jemaat yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga tidak lama-lama ada di padang gurun, langsung cepat-cepat masuk di dalam tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Amin. Saudara mau? Mau. Kalau mau, mari respon kita ini taat. Mari respon kita ini lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa sih jemaat kita harus jemaat WTC Cilegon? Saya langsung aja ke WTC Cilegon. Harus mengalami terobosan, baik secara pribadi, baik keuangan, baik keluarga. Di sini dikatakan supaya bisa jadi teladan, ya, dan menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami terobosan secara pribadi, di sini juga sudah difasilitasi. Masuk pengajaran TC 01. TC 01. Cepet amat pengen kedua. Satu dulu. Pelajaran tentang bagaimana mengenal secara pribadi Allah yang kita sembah. Ya. Itu kalau kita pribadi kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Masuk TC 01. Enak gak menjadi jemaat PTC? Banyak fasilitas yang disiapkan. Bahkan tinggal sekali lagi TC 01 pelajarannya ya Pak Sabar ya. Baru mungkin nanti KML akan membuka lagi untuk yang selanjutnya. Tetap TC 01 juga mungkin yang mau ikut silahkan nanti mendaftarkan ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara mau lama di padang gurun atau mau sebentar? Kalau mau sebentar ikuti. Di sini sudah dikasih fasilitas, pergunakan sebaik mungkin. Kalau kita mau mengalami terobosan dalam keuangan, baru kita masuk di dalam TC 02. Di situ akan diajarkan bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Kalau kita mau mengalami terobosan di dalam keluarga, kita masuk TC 07. Kalau masuk TC 07 ada syaratnya, yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih jomblo jangan ikut. Tunggu sampai berkeluarga baru masuk di dalam TC 07. Dan saya percaya banyak keluarga demi keluarga dipulihkan. Banyak keluarga demi keluarga diberkati dengan mengikuti pengajaran TC 07 ini. Yang tadinya mungkin gak harmonis pada saat masuk TC 07, setelah selesai jadi harmonis, jadi keluarganya benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tentunya memberikan visi kepada kita baik pribadi maupun secara korporat ya. Tetapi visi pribadi itu selalu ada di dalam visi korporat. Dan kalau kita semakin giat melakukan visi Tuhan secara korporat, maka visi pribadi kita ini secara otomatis ya akan tergenapi. Amin. Kalau kita saya nggak ngerti visi secara pribadinya apa, ya kita ikutin aja visi yang dari gembala kita. Amin. Kita lakukan visi yang korporat ini, yang kita harus kerjakan bersama-sama. Karena kita percaya bahwa visi Tuhan itu adalah visi yang besar. Gak mungkin visi yang kecil yang dari Tuhan. Karena Allah kita adalah yang besar. Dan visi yang besar yang dari Tuhan itu biasanya melampaui kapasitas kita, melampaui kemampuan kita. Sehingga harus kita kerjakan bersama-sama ya. Saya pengen minta tolong diputarkan video. Ya, ini visi yang Tuhan taruhkan kepada
Bapak Gembala kita ya, tentang HOB ya. Bapak Ibu ada yang belum pernah ke HOB, boleh angkat tangan. Kalau ada yang belum pernah, satu saat nanti Pak Miming akan doa keliling ke HOB. Kita mungkin akan sewa mobil ya, biar jemaat juga bisa ikut, bisa melihat proyeknya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Tapi sekarang tonton aja dulu videonya ya. Nanti kalau pas waktunya Pak Miming, ayo kita berangkat ke HOB, kita sama-sama berangkat. Kalau banyak orangnya, kita akan sewa kendaraan yang cukup besar. Amin. Ya, kita lihat ini karya Tuhan yang luar biasa ya, yang Tuhan nyatakan untuk proyek di HOB ini. Bermula dari sebuah visi yang Tuhan berikan melalui senior pastor di Bethlehem pada tahun 2015, House of Bread Integrated Farming lahir untuk menjadi sarana gereja WTC untuk memberi makan orang miskin dan memberi makan kota dengan makanan sehat. HOB mulai melakukan pemagaran tanah 12 hektar di Sukamulia yang kini disebut Eden Park 2. HOB memulai dengan menanam bayam dan kangkung secara organik. Tanpa disangka, hasil bayam dan kangkung HOB mendapatkan animo yang sangat besar. Karena permintaan yang meningkat dari jemaat, maka HOB Integrated Farming pun mulai mengembangkan pertanian hidroponik melalui pembangunan 6 greenhouse dengan masing-masing greenhouse berkapasitas 6.000 lubang tanam. Lalu, pandemi datang. Banyak orang menyadari pentingnya hidup sehat di masa-masa COVID-19 merebak, sehingga permintaan pasar akan sayur organik dan hidroponik pun meningkat. Maka, HOB memperbesar kapasitas dengan membangun 3 greenhouse raksasa secara bertahap yang berkapasitas masing-masing 30.000 lubang tanam. Hingga kini, total HOB memiliki 120.000 lubang tanam. Greenhouse HOB menggunakan sistem automatisasi, sehingga pertumbuhan sayur bisa lebih maksimal dan dapat dikelola secara mandiri, dan membuat para pekerja bisa lebih efektif untuk menanam dan mendistribusikan sayur ke packaging. Saat ini, sudah ada 18 jenis sayur hidroponik yang diproduksi oleh HOB Integrated Farming, yang diterapkan sesuai sistem budidaya dan standar yang baik. Setiap sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh HOB Integrated Farming memiliki sertifikat bebas pestisida. Tak hanya serat, HOB juga rindu menyediakan sumber protein bagi kota. Maka dimulailah budidaya ikan nila. Seluruh proses sampai dengan pengolahan makanan ikan dilakukan dengan sistem yang teratur, teliti, bersih, dan tepat. Pakan yang digunakan adalah pakan organik, tanpa metil testosteron yang berbahaya bagi kesehatan, menjadikan ikan nila HOB adalah sumber protein yang aman dan unggul. Bahkan dapat dikonsumsi oleh ibu hamil, anak-anak, maupun orang tua. Proses pembudidayaan ikan nila dibagi menjadi 4P, yaitu pemijahan, pendederan, pembesaran, dan panen. Pemijahan adalah proses mengawinkan induk ikan betina dan jantan. Pendederan adalah pemeliharaan benih ikan sampai ukuran kurang lebih 5-7 cm untuk selanjutnya dipindahkan ke kolam pembesaran. Di kolam pembesaran, ikan nila dibesarkan secara organik sampai siap dipanen. Proses budidaya ikan nila dimulai dengan 20 kolam. Hingga kini HOB Integrated Farming telah mempunyai 271 kolam yang dapat menghasilkan 15 ton ikan nila setiap bulannya. Ikan nila produksi HOB memiliki beberapa variasi, yaitu ikan nila original, ikan nila bumbu kuning dengan berbagai varian bobot, ikan nila filet, dan ikan nila presto. HOB Integrated Farming juga menanam buah-buahan di tanah seluas 2 hektar. Buah-buahan yang dihasilkan oleh HOB antara lain adalah buah jambu kristal, nangka kuning dan orange, alpukat mentega, pisang cavendish, durian nusantara, serta durian bawor. Sebentar lagi, HOB juga akan memproduksi anggur yang saat ini sedang dalam tahap riset. HOB berkomitmen untuk membangun integrated farming sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Untuk itulah HOB menternakkan sapi dan domba
agar menjadi sumber pupuk kompos yang diperlukan untuk pertanian sayur organik dan pohon buah organik. Kini, HOB telah memiliki pabrik yang dibangun dengan sistem GMP atau Good Manufacturing Practices. Pabrik HOB kini memproduksi bandeng presto, banana bread, banana muffin, sambal dengan beberapa varian. Ada sambal tomat, sambal terasi, sambal bawang, dan sambal andaliman yang menjadi best seller di kalangan konsumen. Pabrik HOB diperlengkapi dengan blast freezer, cold storage, dan cool room. Blast freezer berentang suhu hingga minus 43 derajat Celcius untuk mempercepat proses pembekuan ikan sekaligus membunuh kuman agar ikan selalu fresh dan segar. Ikan yang sudah dibekukan akan dipindahkan ke cold storage. Cool room berfungsi untuk menjaga kesegaran sayur sejak panen, pengemasan, hingga sampai ke tangan konsumen. Di HOB Mart, jemaat dan konsumen lainnya, mereka bisa membeli dan menikmati semua produksi yang dihasilkan oleh HOB. House of Bread Integrated Farming senantiasa berkomitmen untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat sekitar, kota, dan bangsa. Impian kami kiranya tercipta masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera secara holistik, jasmani, dan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kemudian dulu buat Allah kita yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melihat proyeknya Tuhan ini, visinya Tuhan ini, HOB ini besar apa kecil? Besar, sangat besar. Jadi ini visi yang Tuhan taruh melampaui kemampuan kekuatan daripada Bapak Gembala kita. Tetapi ini bisa terjadi. Bahkan ini sebetulnya ada satu pabrik lagi yang sudah hampir jadi. Nanti bulan Maret ini akan diresmikan, kita akan syukuran, yaitu pabrik minum di HOB. Amin. Dan kalau IMB-nya sudah keluar, maka di HOB itu juga akan ada rumah Tuhan yang berkapasitas besar. Tinggal tunggu aja, tinggal tunggu izinnya, IMB-nya keluar, pembangunan terjadi. Nah, visi yang Tuhan taruh kepada gembala kita yaitu HOB, kita sudah melihat begitu besar. Nah, ada juga rumah Indonesia Sehat, itu juga yang benar-benar menghabiskan dana yang besar sekali sampai ratusan miliar. Dan itu juga Tuhan taruhkan itu kepada Bapak Gembala kita untuk membuat rumah sakit Indonesia Sehat supaya bisa menjadi berkat kepada masyarakat khususnya di kota Tangerang ini untuk bisa berobat secara murah gitu ya. Karena visi kita supaya mempengaruhi kota dan memberikan dampak positif buat kota, buat bangsa. Ini sudah dikerjakan oleh pusat. Nah ini dua ini sudah dikerjakan. Kita ngelihat bahwa ini visi yang besar. Tuhan taruh lagi sekarang kepada Bapak Gembala satu visi, yaitu WTC harus membangun bank. Nggak ada wow sih. Wow. Dan uangnya pasti kalau untuk membuat satu bank pasti juga harus ada tenaga ahlinya, harus juga dananya yang besar. Jadi sekali lagi visi yang dari Tuhan itu pasti visi yang besar. Nggak akan visi yang kecil-kecil. Dan kalau tadi HOB sudah bisa tergenapi, RIS sudah bisa tergenapi, sekarang yang Tuhan taruh WTC harus punya bank itu bisa tergenapi nggak? Bisa. Amin. Amin. Kita yakin karena ini adalah dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan turut bekerja atas visi yang Tuhan taruh buat WTC. Dan pasti dikerjakannya secara bersama-sama. Saudara dan saya harus bangga. Amin. Kita melihat HOB aja kita bangga. Kita sedikit banyak kita juga merasa memiliki HOB. Makanya yuk, untuk bisa benar-benar melihat bukan cuma di videonya saja, Pak Miming nanti akan mengajak kita doa ini, ya. Nanti Pak Miming umumkan, Bapak Ibu yang belum pernah ke HOB, ayo kita lihat
Ada tadi pabrik pengolahan ikan, pengolahan roti, sambal. Ada juga pabrik pembuatan minum. Karena di HOB ternyata airnya itu benar-benar bagus sekali gitu. Nggak perlu dikasih obat apa-apa juga. Pada saat dibawa ke lab ini airnya sudah sangat bagus, sudah sangat layak untuk dibikin minum kemasan. Dan ini luar biasa, ini anugerah dari Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan yang memberi itu pasti terus Tuhan berikan yang besar, yang terbaik buat setiap kita ya. Orang yang mendapatkan visi artinya orang tersebut bisa melihat hasil akhir dari sebuah tujuan besar yang ada di depan ya. Walaupun Bapak Gembala kita melihat visinya ini di luar kapasitasnya, tetapi karena percaya dan mau melakukannya, maka Bapak Gembala punya keyakinan bahwa visi ini pasti tergenapi. Walaupun ya, visi dari Tuhan itu, jangan kita menganggap bahwa visi dari Tuhan itu akan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman-aman saja gitu. Jangan ya, karena saya mendengar sendiri bahwa cerita dari gembala kita ini, bahwa visi yang dikerjakan ini sampai berdarah-darah, sampai benar-benar termehek-mehek. Tetapi karena ini dari Tuhan, Bapak Gembala tetap setia. Karena dia pasti dikasih tahu ya, sudah bisa melihat hasil akhirnya seperti apa. Contohnya seorang arsitek ya, dia akan bisa melihat hasil akhir dari bangunannya. Kenapa? Dia sudah bisa membuat dulu maketnya atau miniaturnya dulu, bahwa nanti ke depan bangunan ini akan seperti ini, karena sudah dibuat, dia sudah melihat. Begitu juga dengan Bapak Gembala, dia sudah melihat. Makanya Bapak Gembala begitu yakin kalau diberikan visi yang besar dari Tuhan. Dan kita juga sebagai pengikutnya ya, kita juga harus mendukung, karena kita tadi sudah sepakat. Kita ada di kendaraan yang sama, di bis yang sama, dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu ya kita juga harus ikut melakukan visi yang Tuhan taruh ya. Kita tadi ya puji Tuhan, kita semua sepakat yakin kalau Tuhan taruh juga visi yang besar, WTC akan punya bank, ya kita aminkan semuanya. Betul nggak? Ya, amin ya. Di sini Vito mengatakan, ketika saya memikirkan tentang visi, saya memiliki kemampuan untuk berpikir jauh di atas, melampaui mayoritas pada umumnya. Sudah pasti ya. Kalau orang yang ditaruhkan visi ya, pasti berpikirnya jauh melampaui dari rata-rata orang pada umumnya ya. Gembala kita berpikir pasti jauh lebih ke depan daripada apa yang kita pikirkan, karena dia menerima visi yang dari Tuhan ya. Jadi sekali lagi bahwa visi itu datangnya dari Tuhan. Yesaya 46 ayat yang 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan yang tahu sebelumnya dan Tuhan yang tahu sesudahnya, dan Tuhan sendiri yang akan melaksanakan segala kehendaknya supaya visinya itu tergenapi. Kita hanya cuma istilahnya mengikuti saja, mengatakan ya Tuhan saya mau. Karena kalau kita tidak mengatakan mau, maka visi ini akan diberikan kepada orang lain yang mau. Seperti tadi, walaupun bisnya yang numpang sedikit, bis ini tetap harus jalan. Enggak berpengaruh dengan penumpang sedikit atau penumpang banyak. Ini juga Tuhan tidak berpengaruh. Visinya harus terlaksana. Orang itu mau atau enggak. Kalau enggak mau ya pilihannya akan dikasihkan kepada orang lain yang mau. Tapi ya puji Tuhan, kita punya Bapak Gembala yang luar biasa, imannya yang besar dan ketaatannya yang besar untuk mengikuti apa yang menjadi visinya Tuhan. Tadi walaupun visi dari Tuhan itu bukan berarti
kita aman-aman saja. Di sini kita akan belajar ada 3 halangan utama untuk mencapai visi. Jadi visi ini juga ada halangannya. Yang pertama, halangan yang pertama, ya, kita tidak mengerti nature daripada visi itu. Naturalnya apa sih yang dari visi ini? Naturalnya harusnya visi itu sangat jelas. Visi itu harus sangat clear. Nah, kalau kita baca ya, visi yang dari Tuhan, membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Jelas nggak? Mudah dimengerti nggak? Mudah dipahami nggak? Mudah. Ya. Jadi supaya tidak ada halangan, visi itu harus sangat jelas. Dengan kata-katanya juga yang jelas, jangan berbelat-belit gitu. Harus clear ya, supaya tidak ada. Ini yang naturalnya, ini yang harusnya sebenarnya. Dan John Maxwell mengatakan kebanyakan orang gagal melihat keseluruhan visinya Tuhan karena mereka tidak memiliki strategi untuk memenuhi visinya Tuhan. Jadi untuk mengerjakan visi itu harus punya juga strategi, ya. Harus punya juga hikmat dari Tuhan, bagaimana harus mengerjakannya, bagaimana harus melakukannya. Karena sekali lagi visi yang dari Tuhan itu visi yang besar. Nah, natural yang keduanya apa? Ya. Visi Anda berbeda dengan visi orang lain. Visi gereja satu berbeda dengan visi gereja lain, sehingga tidak usah iri dan tidak perlu kompetisi. Tuhan taruhkan visi di gereja ini yaitu membangun jemaat yang kudus. Mungkin juga Tuhan menaruhkan visi di gereja lain yang berbeda. Kita nggak perlu kepo, kita nggak perlu iri hati dengan visi yang Tuhan taruh kepada gereja lain, dan kita juga tidak perlu berkompetisi. Kita ikut aja di wadah ini, menyetujui apa yang Tuhan taruhkan visinya kepada gereja di tempat ini. Tadi sekali lagi kita harus melakukan ya, visi yang ada. Dan Monroe juga mengatakan di sini, matamu adalah musuh dari visi. Jelas ya, seringkali kita ini ya namanya manusia selalu melihat keadaan. Kenyataannya kok seperti begini. Ini yang membuat penghalang buat setiap kita menggenapi visi. Jadi mata ini yang dikatakan menjadi musuh dari visi, karena penglihatan itu terbatas, tetapi visi hanya dapat dibatasi oleh imajinasi. Janganlah mata kita menjadi musuh, menjadi penghalang buat visi yang Tuhan taruhkan kepada setiap kita. Natural yang ketiga yaitu ukuran kesuksesan kita adalah apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, bukan tugas yang dikerjakan oleh orang lain. Arti daripada sukses yaitu kita bisa melakukan, menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Itu artinya sukses, ya. Bukan pekerjaan orang lain yang kita kerjakan, tetapi tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan, kita selesaikan. Itu disebut dengan sukses. Nah, penghalang yang kedua, seringkali kita tidak mengerti ya, ada harga dari sebuah visi. Pasti kalau kita mau menggenapi visi, ada harga yang harus kita bayar, kita kerjakan. Yang tadi saya katakan bahwa gembala kita mengerjakan visi Tuhan itu sampai termehek-mehek, sampai terseok-seok, sampai berdarah-darah. Jadi ada harga. Nah, harga apa saja sih yang harus dibayar untuk kita supaya bisa menggenapi visi? Yang pertama, harga yang harus dibayar yaitu kita harus rajin. Kita harus melakukan. Nggak mungkin visi ini bisa tergenapi dengan hanya kita berdoa saja. Tuhan, saya mau kudus. Tuhan, saya mau dewasa. Lalu jadilah kudus dan dewasa. Tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa kita rajin, tanpa kita bekerja keras,
untuk melakukan suatu perubahan supaya visi ini tergenapi, ya, ini harga yang harus kita bayar. Jadi ada kerajinan. Yang kedua, harga yang harus dibayar yaitu mengerti bahwa sukses itu tidak seketika, tetapi harus dilakukan step by step. Jangan berharap gitu ya, dengan seketika wah kita berubah. Jangan berharap dengan seketika kita bisa menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Ini ada harga yang harus kita kerjakan step by step. Bahkan Cikra mengatakan kamu tidak dapat sukses dengan naik lift, tapi kamu harus naik tangga untuk sukses. Karena kalau kita cepat naiknya, maka turunnya pun akan cepat. Tetapi kalau kita ada harga yang kita bayar, kita kerjakan step by step, maka kita akan mengerti harga penghargaan dari sebuah apa yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan. Harga yang harus dibayar yang ketiga yaitu visi kita selalu lebih besar dari kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Pastilah visi yang dari Tuhan itu pasti lebih besar. Kalau visi dari Tuhan kecil itu, ya itu bukan visi dari Tuhan. Dan sering kali pada saat kita mengerjakan visi yang besar ini ada kegagalan, ada kesalahan. Ya kalau gagal, kalau salah bagaimana? Ya kita mundur dulu satu step. Tapi kita juga minta Tuhan untuk memberikan hikmat supaya kita bisa lagi maju 2-3 step lagi. Ya, ini karena visi dari Tuhan itu visi yang sangat besar. Yang terakhir, ini penghalang yang ketiga dari kenapa kita gagal di dalam mengerjakan visi, yaitu kita tidak mengerti prinsip penggenapan visi. Kita tidak tahu dari mana pertamanya kita harus mengerjakannya, dari mana kita pertamanya harus menggenapi visi. Oleh karena itu tetap kita kalau ada visi dari Tuhan, kita benar-benar harus bertanya, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan instruksi-instruksi step by step kepada setiap kita, sehingga arahannya itu jelas dan visi ini bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berharap semuanya diberkati melalui pengajaran dari Bapak Gembala ini. Saya undang WL dan Singa. Kita angkat satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan
Dan biarlah setiap umat boleh berjanji untuk menggenapi setiap visi yang sudah Tuhan taruhkan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan visi Tuhan. Dan hidup kami semakin hari semakin benar, semakin kudus, semakin dewasa. Dan kami mau Tuhan mengalami terobosan dari satu anugerah ke anugerah yang lain, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau berubah Tuhan. Dan kami mau mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan arahan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan.